diajak Teh Amel untuk mengunjungi Abah Ian. Beliau tahu tentang sejarah angklung Buhun, makanya Teh Amel langsung ajak aku ke sana. Di perjalanan, bentangan sawah yang luas, hijau, dan jalan yang tidak biasa membuat perjalananku semakin seru. Saat aku jalan, aku sempat terjebak di lumpur sawah, tapi semua ini menambah pengalamanku yang sangat luar biasa. Lumayan jauh ya, Teh? Lumayan. Tapi udaranya masih Sampurasun. Sampurasun. Rampes Amel. Si Geng. Cucu Abah yang cantik. Wah. Ih, nih sudah lama sekali tidak pernah main ke sini ya. Iya. Ini anak-anak ini. Main terus aku nih jalan-jalan. Bagus. Capek? Kesini capek ya? Capek. Tadi habis bawa Erika ke sawah nih. Sampai Iya. Sampai kotor-kotor kayak gini. Tapi seru kok, Bah. Senang. Seru. Ada apa gerangan ini lawas-lawas di Sesari gitu? Ada apa? Ini Erika tuh dari kemarin main ke sini. Katanya pengen belajar lebih dalam tentang angklung sama bambu. Oh. Pengen tahu lebih dalam tentang angklung sama bambu. Iya, Bah, kemarin juga Erika Teh sempat diajak tuh sama Teh Amel ke kebun bambu. Yang di atas itu Ya, ya? betul. Terus sempat diliatin juga cara pembuatan angklung ya, Teh ya. Nah, sekarang hari ini Teh Erika diajak sama Teh Amel buat ketemu Abah Ian, buat cari tahu sejarah angklung gitu. Cari tahu tentang sejarah angklung. Angklung sendiri itu sebetulnya alat musik yang dipercaya berasal dari Jawa Barat, khususnya dari beberapa lokus seperti di Jasinga Bogor. Itu ada yang kita kenal sebagai angklung gubrag. Dulu, ketika musim paceklik, tanaman padi selalu gagal. Berbagai kesenian ditampilkan, namun masih tetap saja panen tak kunjung membaik. Pada saat itu ada seorang pemuda yang bertapa dan akhirnya membawa sebilah bambu, kemudian dibuatlah menjadi angklung dan dimainkan. Setelah itu ternyata padi menjadi tumbuh subur karena Dewi Padi turun ke bumi untuk melihat, menikmati musik bambu itu sehingga padi tumbuh menjadi subur. Hikayat Dewi Padi ada di berbagai daerah di Nusantara dan tentu saja dengan panggilan yang berbeda-beda. Seperti misalnya Nyai Pohaci di Tatar Sunda, Dewi Sri di Tanah Jawa, Rambu Pari di Pulau Sumba. Kalau dari sudut pandang ilmiah, sebetulnya melalui media musik angklung, frekuensi daripada suara angklung itu sendiri bisa mengusir hama-hama yang mengganggu tanaman padi. Kemudian, tanaman padi itu sendiri menjadi terangsang, sehingga padinya menjadi tumbuh dan subur.
dari nada pentatonik itu sebetulnya ada berbagai macam jenis angklung. Ada angklung gubrak, angklung badeng, angklung sered, angklung buncis, dan lain-lain. Ketika angklung dimainkan secara massal, maka akan melahirkan rasa kebersamaan. Dan dari rasa kebersamaan itu akan melahirkan rasa satu jiwa dalam perjuangan. Jadi bermain angklung secara massal bisa menumbuhkan rasa patriotisme. Hal ini tentu saja menimbulkan rasa kekhawatiran dari para penjajah. Sehingga kemudian angklung saat itu dilarang dimainkan secara massal. Angklung pentatonik yang kita kenal ada 5 laras atau disebut juga penta. Itulah angklung tradisional. Nah, begitulah ceritanya tentang angklung buhun. Ya, angklung buhun. Selanjutnya kesininya yang angklung yang modern itu ada Pak Daeng dan Mang Ujo. Tentang Pak Daeng dan Mang Ujo nanti tanyakan ke Amel. Oke, siap. Nih, Kalau itu Amel mah aku lebih. udah hafal. Ami sudah hafal, sudah hatam. Oke, hatur nuhun Abah. Iya. Ceritanya ternyata angklung buhun itu sangat sakral ya Teh Amel ya. Nah, berarti nanti Erika tinggal cari tahu nih tentang Pak Ujo dan Pak Pak Daeng. Daeng. Teh Amel. Iya. Hatur nuhun sekali Mangga, lagi Abah mangga. ilmunya. Nih ini dulu mau. Aduh, Abah ngerepotin. Enggak apa-apa ini Teh. Enggak apa-apa, sok Padahal nanti pengen bawa dari aja tadi nih. ya, Teh, ya. Dua-duanya biji sewang lah. Udah ngeliatin dari Ya. tadi. Terima kasih Abah. Oke, mangga sok. Udah kalau mangga. gitu Oke, kita oke. mau jalan-jalan lagi ya. Ya. Bang, ya. Sok, Hatur nuhun mangga. Abah sekali lagi Yuk, ya. mangga. Pamit. Yuk. Dadah Abah. Ayo. Salam buat orang tuamu ya. Siap. Wow, tempat apa nih Teh? Kalau ini kafenya di sini di kebun. Tuh di sini ada yang main lukis juga. Karena teman-teman yang main angklung di sini juga mereka bisa berekspresi apapun di sini. Kayak teman-teman ini lagi ngelukis. Terus ada kopi juga di sebelah sana. Yuk, kamu suka ngopi nggak? Suka dong. Oke, kita pesen di sini. Sampurasun. Erika suka kopi nggak? Suka dong. Tapi di sini emang ada kopi doang atau banyak Teh? Banyak, kita ada bandrek, kopi, cincau, kopi juga ada. Oke, Erika mau pesen apa nih? Kayaknya untuk sekarang aku kopi dulu deh biar nggak ngantuk. Kopi ya, kalau gitu kopinya 2 Kang. Kasih Kang. Ya, Kita lanjut lagi. Di sini ada makanan-makanannya juga nih. Ini hasil warga sekitar sini. Terus ini juga buah-buahannya hasil Dari sini. kebun. Wow. Erika mau? Boleh ini ada deh. segini aja ya, Kang? kebetulan ini nih ada jagung nih pas mateng nih, pas kebetulan banget nih. Wih, lagi anget-angetnya nih. Hmm, Mau dong? Jagung sama mau ngambil apa lagi, Er? Kita sepiring berdua aja kali ya Teh? Boleh, boleh. Wih, pas banget mateng nih. Wih, keren-keren. Kita makan jagung. Kang. Gede banget ya. Sama aku mau ini deh. Boleh? Kue yang mana ini? Ya. Ini aku yang coklat aja. Yuk, kita duduk sebelah sana. Masih ya Kang? Ya, mangga. Sik, yuk kita makan. Oh. Aku mau yang ini. Enak.
Enggak. Wih, terima kasih. Kita icip-icip sambil ngopi dulu yuk. Masih anget banget. Nah, sambil ngobrol Teh Amel ya. Boleh? Nah, tadi kan kita tuh sempat cerita-cerita sama Abah Ian tentang Iya. sejarah angklung dari dulu dan tentang angklung buhun. Nah, sekarang tuh Erika pengen tahu nih Teh Amel sejarah angklung, perkembangan angklung dari mulai angklung buhun tadi sampai angklung pada saat ini tuh gimana sih Teh? Dari angklung buhun itu ada yang namanya Bapak Daeng Sutikna. Pak Daeng itu adalah seorang guru musik yang berasal dari Garut dan mengajar di Kuningan, Jawa Barat. Beliau terinspirasi saat melihat pengamen yang membawa angklung. Namun, angklung yang dimainkan pengamen itu terbatas, hanya ada 5 nada. Dari situlah, Pak Daeng memodifikasi angklung dari nada pelok salendro menjadi nada diatonis kromatis atau yang biasa kita dengar do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Selain itu, Pak Daeng juga seorang komposer. Beliau telah menulis puluhan aransemen lagu angklung. Dan sekarang, angklung bisa dimainkan dengan semua alat musik, termasuk musik internasional. Berbeda dengan angklung buhun yang fungsinya sebagai media ritus, angklung Pak Daeng itu angklung kreasi diatonik yang dipakai sebagai media pendidikan. Akhirnya, Pak Daeng beranggapan angklung itu memiliki karakteristik unik. Menurutnya, angklung memiliki prinsip 5M, yaitu mudah, murah, mendidik, menarik, dan juga massal. Di tahun 1955, Bapak Daeng memperkenalkan angklung kepada seluruh delegasi dari negara-negara peserta Konferensi Asia Afrika. Beliau menjadi konduktor angklung Presiden Soekarno dan para tamu delegasi di Konferensi Asia Afrika. Nah, gitulah tentang Pak Daeng. Oke, dari tadi Pak Daeng, terus sejarah dari Pak Daeng sampai sekarang Abah Ujo itu gimana Teh? Kalau untuk Abah Ujo, ini aku ada albumnya kebetulan. Erika lihat-lihat dulu aja. Izin lihat ya Teh ya. Boleh, silakan. Nah, Pak Ujo Ngalagena adalah salah satu murid Pak Daeng. Ujo Ngalagena, atau yang biasa kita sebut Mang Ujo, mendapatkan mandat untuk menyebarkan angklung ke seluruh dunia. Usahanya dapat dilihat dari Saung Angklung Ujo yang didirikannya pada tahun 1966. Saya mendirikan Saung Angklung Ujo bersama-sama dengan istri saya dengan cita-cita saya ingin memberikan kebahagiaan kepada setiap insan bermodalkan kemampuan yang saya miliki. Mang Ujo lebih memfokuskan angklung pada aspek atraksi pariwisata. Awalnya, Saung Angklung Ujo hanya rumah kecil, cukup sulit untuk dijangkau karena letaknya yang berada di kabupaten. Jalan menuju ke sana pun sempit dan tidak beraspal. Tapi perlahan, banyak orang yang mengunjungi Saung Angklung Ujo, dan jadilah tempat pariwisata berbasiskan kaulinan orang lembur yang melibatkan masyarakat sekitar. Di tangan Mang Ujo, angklung yang dulunya dimainkan di masyarakat kecil dengan lingkungan terbatas jadi mendunia. Permainan angklung diterima sebagai permainan musik khas Indonesia, dan dari tahun ke tahun, Saung Angklung Ujo mengirimkan tim musik angklung sebagai pentas diplomasi budaya Indonesia di beberapa negara. Sekarang, Saung Angklung Ujo telah menjadi pusat konservasi dan pengembangan budaya.
Yang berkunjung pun bukan hanya turis lokal, tapi juga turis internasional. Beliau sangat konsisten mengembangkan seni angklung sehingga dapat menyebar luas ke berbagai belahan dunia. Jasa Mang Ujo sebagai penjaga budaya luhur Nusantara telah menghantarkan angklung dari permulaannya yang sederhana jadi sebuah alat musik yang sejajar dengan berbagai tradisi musik dunia. Pantaslah dikenang dan diteruskan oleh kita sebagai generasi penerusnya. Betapa hebatnya sejarah angklung, pusaka buhun yang hidup dan bertahan sampai hari ini. Setelah Pak Daeng dan perjuangan tak pernah letih dari Pak Ujo, telah tumbuh generasi-generasi muda penerus yang mencintai angklung. Rasanya, aku pun ingin menjadi bagian dari perjalanan angklung ke masa depan.